Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 32 nomor 6 di bawah. Ada beberapa khawarij atau golongan yang keluar dari i'tikad ahli sunnah. Ini masih dalam pembahasan sifat wahdaniyat. Udah berapa minggu wahdaniyat ini? Udah 4 minggu ya. Belum beres-beres ini, paling panjang sifat wahdaniyat ini ya. Karena memang inti dari tauhid wahdaniyat ya, wahdaniyat. Apa artinya wahdaniyat? Satu, Allah satu. Tapi ingat ya, satunya bukan satu di kita. Kemarin udah dibahas, ada 5 ya. Ada 5 pembahasan masalah satu gitu ya. Tapi secara garis besar satu di situ ada 3. Satu dalam zatnya, satu dalam sifatnya, satu di dalam pekerjaannya. Wahdaniyat fi zat, wahdaniyat fi sifat, wahdaniyat fil af'al ya. Nah, dalam wahdaniyat fil af'al itu kan kemarin wahdaniyat fil af'al itu artinya tidak ada yang mempunyai hasil kerja kecuali kerja Allah. Itu wahdaniyat fil af'al begitu kemarin ya. Tidak ada yang mempunyai hasil kerja kecuali kerja Allah. Kita punya nggak pekerjaan? Punya. Tapi apakah pekerjaan kita menghasilkan? Tidak. Awas, jangan lupa lagi nih. Jadi kalau pekerjaan mah kita punya, ngaji, ini pekerjaan kita nih, ngaji. Makan, pekerjaan kita. Berobat, menasehati orang, itu pekerjaan kita semua. Ngajak ngaji, nah itu semua pekerjaan kita. Tapi apakah pekerjaan kita menghasilkan? Tidak, karena hasil mutlak milik Allah. Nah, dalam masalah pekerjaan ini atau af'al ya, af'alullah, pekerjaan Allah ini kemarin dibagi 2. Pekerjaan Allah itu ada yang langsung oleh Allah, ada yang melalui pelantara makhluk ya. Jadi pekerjaan Allah itu ada yang muktor, ada yang muhtar. Ada yang langsung oleh Allah, ada yang melalui pelantara makhluk. Yang langsung oleh Allah seperti bikin langit, bikin hujan, nah itu ya. Menjodohkan kita, membuat jenis kelamin, itu langsung itu Allah ya. Nggak ada campur tangan kita itu mah ya. Ada yang lewat manusia seperti kenyang. Allah membuat kenyang lewat makan kita. Allah membuat sembuh lewat obat yang kita minum. Allah bikin orang mau ngaji lewat kita suka ngajakin ngaji. Allah bikin anak kita nurut lewat nasihat-nasihat yang kita berikan kepada anak. Nah itu namanya af'al muhtar itu ya. Muhtar apa muktor itu? Muhtar ya. Muktor. Kalau lewat makhluk muktor, kalau enggak lewat makhluk muhtar ya. Nah, dari sini, dari af'al ini ya, dari af'alullah, dari pekerjaan Allah dibagi 2 ini, maka secara tauhid ada 2 istilah yang harus kita pahami dan harus diletakkan pada tempatnya masing-masing. Dari sini ya. Dari af'alullah, dari pekerjaan Allah dibagi 2 ini ada muhtar, ada mubtor. Maka dalam istilah tauhid ada 2 hal yang harus ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Satu disebut syariat, kedua disebut hakikat. Nanti ada tambahan satu lagi dalam tasawuf, torekat.
Kemudian nanti satu lagi ma'rifat. Nah, itu ya. Sekarang dua dulu nih. Dalam pembahasan kita yang ini dua. Satu syariat, dua hakikat. Apa itu syariat? Kewajiban manusia untuk ikhtiar. Syariat begitu ya. Kemarin dalilnya mana? Dalil syariat itu yang mana kemarin? Bahwa kita wajib berusaha, bahwa kita wajib ikhtiar, bahwa kita wajib nyariat. Dalilnya mana kemarin? Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat wala tulku bi aidikum ila tahlukah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya apa itu? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Allah nggak bakal ngerubah nasib kita kalau kita nggak mau ngerubah sendiri. Nah, itu namanya ayat syariat. Lamun hayang sebe kudu daek dahar, lamun hayang cager kudu daek berobat, lamun hayang pinter kudu daek. Nah, itu namanya syariat gitunya. Jadi lamun orang lapar wajib dahar, lamun orang gering wajib berobat. Kalau kita bodoh wajib belajar, wajib ngaji. Pengen punya anak soleh wajib dididik, wajib dinasehatin. Nah begitu berarti ya. Itu namanya ayat syariat. Wajib ya. Ingat-ingat nih. Jadi itu hukumnya wajib. Ikhtiar itu hukumnya wajib. Kalau kita tidak ikhtiar dosa. Karena wajib. Ini dalilnya banyak banget itu ya. Ada berapa ayat. Terus yang kedua hakikat. Apa itu hakikat? Semua yang terjadi adalah ketetapan Allah. Nah itu hakikat. Dalilnya mana? At-Taubah ayat 51 itu ya. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Gitu ya. Secara hakikat tidak ada yang menimpa yang terjadi kepada kita kecuali semua sudah menjadi ketetapan Allah. Ini secara hakikat. Ya. Awas, perhatiin. Ada syariat, ada syariat mah kewajiban ikhtiar kita, hakikat mah urusan hati. Ingat-ingat ibu-ibu. Hakikat mah ini urusan hati ya, urusan keyakinan hati ya. Wajib hati kita meyakini bahwa semua yang terjadi adalah ketetapan Allah. Awas. Kita sakit, maka kewajiban kita berobat, gitu ya. Tapi kita pun harus meyakini obat enggak bisa nyembuhin karena pekerjaan kita tidak ada yang membuahkan hasil. Yang membuahkan hasil mah hanya pekerjaan. Nah, gitu ya. Jadi mantap kalau udah begitu. Ketika kita sakit, kita tahu bahwa kita wajib berobat. Tapi ketika kita mau berobat, kita juga tahu obat ini sebetulnya nggak bisa nyembuhin. Yang nyembuhin mah hanya Allah. Begitu kita minum obat, ternyata kagak sembuh. Aya teu anu nginum ubar teu cager. Nah, ketika teu sembuh, maka kita udah tenang. Lah iya kan obat mah nggak bisa nyembuhin, kan gitu ya. Kan jadi begitu kita ya. Ketika anak kita bader, kewajiban kita ngenasehatin, ngingetin, ngomelin, itu kewajiban kita.
Tapi kita tahu nasihat kita tidak bisa membuat anak kita jadi nurut. Begitu kita nasihatin anak kita omelin anak kita tetap bader, kita tenang. Lah iya, kan nasihat saya mah nggak bisa bikin anak saya nurut. Nah kan, jadi hilang dongkolnya kalau begitu mah ya. Iya ya, kan gitu jadinya ya. Ngajak ngaji sama tetangga, tapi dia kagak ngaji. Kita sadar, kita tahu. Iya. Kan kata Mayajid juga lagi ngaji, nasihat kita mah nggak bisa bikin orang nurut. Cuma kewajiban saya kalau ada yang kagak ngaji, saya wajib ngajak ngaji. Karena dengan ngajaknya itu jadi ladang amal buat kita. Udah diajak mah mau nurut mau kagak nurut urusan Allah. Tuh kan tenang kalau begitu mah ya. Selasa besok ajakin lagi. Tetap kagak mau ngaji, Selasa besok samper lagi. Tetap kagak mau ngaji, Selasa besok japri lagi. Terus aja begitu ya. Jadi kagak kesal kita kan ya. Jadi kalau kagak ingat kesini kita kesal jadinya kan. Aduh diajakin kagak mau mulu ini orang. Udah bosen. Kalau kita berhenti ngajakin berarti sama saja kita berhenti beramal. Kalau kita berhenti beramal kan rugi ya. Kan jadi rugi kita gara-gara salah memahami antara syariat dan hakikat. Jadi berhenti amal kita gara-gara nggak paham itu ya. Ya. Pokoknya rek cager teu cager, kewajiban kita mah berobat aja. Karena dengan berobat itu menjadi ladang amal buat kita. Orang tua kita sakit, ayo mak berobat mak, ayo bah berobat bah, rek teu cager, hayu. Ini jadi ladang amal buat saya, kan begitu ya. Cager teu cager nama urusan pangeran, gitu ya. Jadi lebih tenang ya, insya Allah ya. Iya ya. Gitu ya. Itu disebut syariat dan hakikat. Ingat, hakikat urusan hati, jangan suka diomong-omong. Hakikat mah jangan suka diomong-omong ya. Ini mau urusan hati kita. Kalau syariat baru urusan mulut, urusan badan, urusan jasmani, urusan luar. Itu namanya syariat. Sembuh sakitnya, sembuh. Sembuh gimana? Berobat di dokter Padli, nggak apa-apa. Secara syariat kita ngomong gitu nggak apa-apa. Tapi di hati mah tetap ini sembuh bukan karena dokter, bukan karena obat, mutlak karena Allah memberikan kesembuhan. Af'alnya disebut af'al muhtar. Muhtar muhtar. Iya muhtar bener ya. Menyembuhkan lewat tangan manusia namanya af'al muhtar. Tuh begitu ya jadinya ya. Dimantep dah kalau udah begitu ya. Sampai di situ pengajian kita kemarin. Sekarang kita lanjutkan nomor 6. Dari masalah af'al Allah ini, dari masalah bahasan af'al Allah ya, dari masalah af'al muhtar, af'al mubtor, tentang syariat, tentang hakikat. Kemudian ulama tauhid membagi beberapa golongan manusia. Jadi dari pemahaman tentang syariat hakikat ya, tentang pekerjaan Allah, manusia teh beda-beda kelompok. Beda-beda kelompok memahaminya ya, memahaminya. Satu disebut Jabariyah. Apa yang pertama? Jabariyah. Siapa Jabariyah? Yang menyebut bahwa makhluk tidak mempunyai kemampuan, tidak punya daya ikhtiar sedikit pun, semua atas paksaan Allah zahir batin. Ibu-ibu suka ngedenger enggak? Ada ya Jabbar, Asmaul Husna ya. Ya Jabbar, Asmaul Husna itu ya, nama Allah ya. Ya Jabbar itu artinya apa? Allah yang maha maksa. Jabar itu ya, Allah yang maha maksa, Jabar. Nah, golongan Jabariyah, pahami ini, pahami. Ini urusannya akidah soalnya. Jangan sampai kita termasuk golongan yang salah nantinya ya. Jadi kita harus tahu nih golongan ini gimana, golongan ini gimana. Nah, nanti golongan yang benar yang mana gitu. Jangan sampai salah masuk golongan kita gitu ya.
Jabariyah itu adalah orang yang merasa dipaksa. Dipaksa sama siapa? Sama Allah. Kira-kira ibu-ibu, kalau kita merasa dipaksa Allah, benar apa salah? Kalau kita punya perasaan, Allah itu kan punya ya jabar ya, Asmaul Husna ya jabar. Ya jabar itu artinya Allah yang maha memaksa. Kira-kira kalau kita punya perasaan kita ini dipaksa sama Allah, benar apa salah? Ada nggak yang bisa maksa selain Allah? Ada nggak? Benar, manusia bisa maksa. Wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Hina dan mulianya seseorang itu oleh siapa? Allah. Kita nih pengen ngemulia-mulia Yaya misalnya. Yaya mana Yaya? Yaya. Kita nih ya sekeranggan kulon pengen bikin Yaya mulia. Ayo berbagai cara kita lakukan supaya Yaya menjadi wanita yang mulia. Tapi kalau kata Allah hina, nggak bisa, manusia nggak bisa maksa. Atau sebaliknya, kita semua sedunia kompak, kita bikin Yaya menjadi manusia terhina misalnya ya. Kita fitnah, kita omongin, kita ejek, kita jelekin. Tapi kalau kata Allah mulia, nggak bisa kita maksa, nggak bisa. Yang bisa maksa hanya Allah. Makanya jangan takut. Hidup asal kita benar, jangan takut. Udah lempeng aja lempeng. Kalau kita benar, mau diomongin orang kek, mau disebut apa kek, masa bodoh. Jurusnya pakai jurus apa? Boam. Jurusnya pakai jurus boam. Apa itu boam? Bodoh amat. Lu ngempanin kagak sama gua, ngasih duit kagak sama gua, usil banget lu, boam gitu. Bodoh amat. Kalau banyak kedengerin omongan orang lain kagak ada benernya. Udah bodoh amat aja. Capek ngedengerin maha benar netizen dengan segala komentarnya pokoknya ya. Capek ngedengerin komentar netizen mah capek. Ya Allah. Salah mulu pokoknya mah ya. Dah nggak usah didengerin. Pokoknya sepanjang kita bener, jalan terus, lempeng, jangan culak-culek kiri kanan, maju terus. Orang mau ngomong apa aja, bodo amat. Ibu ketua mana ibu ketua? Iya. Pokoknya ini wajah-wajahnya KB burem di hadapan Mang Ejid burem. Karena Mang Ejid sudah min. Ini mau ngaji lebih depan, kabelnya pendek ya. Tapi kadang Majid suka inget dulu ya pengajian Kaujang, pengajian emak. Dulu tuh ngajinya di situ tuh di aula dulu tuh ya. Di aula gitu ya, tertutup terus deket gitu ya. Jadi deket, nggak usah pakai mic kalau di sana gitu ya. Apa kita ngaji ke aula lagi ke situ ya, ke majelis ya. Terus yang head bisa masuk ke sono ya. Di aula mah tertutup lagi ya. Nah itu terserah ibu ketua ada ya dan ibu-ibu pembina kita ada. Apa mau dipindahin lagi ke majelis, apa mau di sini gitu. Silahkan aja gimana enaknya ya. Aduh. Soalnya ini kalau jauh begini ini buram semua ini wajah-wajah ibu-ibu. Jangan, ibu-ibu jangan maju, nggak bisa nyender kalau maju ya. Ini kabelnya pendek mau maju ini ya. Atau kalau maju nggak pakai mic boleh ya, nggak pakai mic. Iya. Tapi ibu-ibu jangan maju, nggak bisa nyender kalau maju ya.
Ya. Bener asli, ibu burem kabeh ya, ti dia mah burem kabeh. Ngageblek, wajah ibu-ibu ngageblek ya. Padahal ibu-ibu kan udah pada dandan cantik-cantik ya, jadi nggak kelihatan cantiknya ini. Ibu ketua nih misalnya ya, ibu ketua bikin program di sini ya, bikin apa aja, itu kan nggak setiap kebaikan kita diterima baik sama orang ya. Tapi sepanjang itu baik, ibu ketua maju aja, maju aja. Jangan ngedengerin omongan jamaah kiri kanan ya. Selama itu baik, selama itu disepakati oleh orang banyak, oleh pembina, maju terus gitu. Hidup tuh begitu aja. Omongan orang mah bodo amat gitu. Bodo amat. Jangan didengerin, capek ngedengerin omongan orang kita. Kan ada ya kisahnya ya, ada anak sama bapak bawa keledai. Kan ada begitu ya kisahnya itu ya. Anak sama bapak bawa keledai. Keledainya dituntun. Pertama bukan dituntun, ditaikin ya. Anak sama bapak naik keledai. Lewat ke satu kampung, diomongin sama orang kampung. Dasar manusia nggak ada pri kehewanan. Keledai satu ditaikin berdua, kasihan dong keledai, berat. Gitu kata orang kampung. Akhirnya apa kata bapaknya? Udah nak, kamu aja yang naik, bapak yang nuntun. Kalau kita naik berdua kasihan keledainya takut keberatan, kan gitu ya. Akhirnya anaknya naik, bapaknya nuntun. Lewat lagi kampung lain, diomongin lagi. Dasar anak, gak punya akhlak, gak punya kesopanan. Bapak suruh nuntun, anak enak-enakan naik keledai, gitu. Akhirnya kata bapaknya, aduh nak, kamu jadi gak sopan ya. Udah kamu yang nuntun dah, bapak yang naik, gitu. Bapaknya naik, anaknya yang nuntun. Lewat lagi kampung yang lain, diomongin lagi. Bapak nggak tahu cedok katanya, anak disiksa suruh nuntun, dia enak-enakan naik keledai katanya. Kata bapaknya, aduh nak, bapak jadi disebut nggak tahu cedok katanya ya. Ya udah nak, kita turun, kita tuntun keledainya berdua. Nggak ditaikin, keledainya dituntun berdua. Lewat lagi di kampung lain, tetap diomongin. Dasar manusia nggak tahu bersyukur, dikasih kendaraan kagak ditaikin katanya. Itulah kalau hidup terlalu mendengarkan omongan orang lain, nggak ada benernya. Makanya jurusnya bodo amat. Sepanjang itu benar, lakukan. Tong loba culak cileuk, tong loba dedengean. Maju terus, pantang mundur. Gitu ya. Jadi balik lagi, nggak ada yang bisa memaksa kita kecuali Allah. Manusia nggak bisa maksa. Ibu-ibu paksa anaknya biar jadi soleh, bisa nggak? Nggak bisa. Ibu-ibu paksa tetangga biar ngaji kesini hari Selasa, bisa nggak? Nggak bisa. Hanya Allah yang bisa memaksa kita. Ini ibu-ibu kesini ngaji terpaksa apa kagak? Jujur amat. Pakai bilang kagak, jujur amat. Bukan jujur banget, itu mah bohong banget ya. Siapa yang sekarang ngaji kagak kepaksa? Siapa? Yang sekarang ngaji kagak kepaksa siapa? Coba. Gak ada yang sukarela, gak ada. Kita ini semua dipaksa. Ibu-ibu kalau udah pinter mau nggak ngaji ke sini? Kalau udah pinter, udah ngerti, tijan, udah paham, mau nggak ngaji Selasa? Gak bakalan mau. Apa ngaji sama Mang Yajid? Ngajinya itu lagi. Saya mau udah jago, udah pinter, gak bakalan mau. Kenapa sekarang ngaji dipaksa? Dipaksanya oleh apa? Oleh kebodohan. Gara-gara belet, gara-gara bodoh, orang itu jadi daek ngaji. Jadi hente sukarela ieu hente nya. Urang teh kadieu teh kapaksa. Majid kapaksa teu? Kapaksa banget. Majid kapaksa bangetnya. Kapaksa banget. Teu sukarela ieu hente. Naon anu maksa Majid ka dieu naon?
Aduh, lamun teu ngaji diomelan ku Teh Rod. Lamun teu ngaji diomelan ku Teh Upi kan itunya. Aduh. Mana ini amanat dari almarhum Kak Ujang. Udah banyak yang maksa ini mah ya. Gak enak sama ketua kalau saya kagak ngaji kan. Jadi dipaksa ya. Jadi kita ini semua emang dipaksa ya. Enggak ada yang sukarela, enggak ada. Tapi memang hidup kita harus dipaksa. Emang harus dipaksa. Harus dipaksa. Nanti kita beramal jadi terpaksa, tapi lama-lama nanti jadi bisa. Udah bisa lama-lama jadi terbiasa. Kalau udah terbiasa baru jadi luar. Nah, etanya tetap resep nama 5. Dipaksa, terpaksa, bisa, terbiasa, luar biasa. Jadi untuk menjadi orang yang luar biasa tetap awal nama kudu dipaksa heula. Paksa heula. Tahajud, males tahajud. Mau bagaimana tahajud kita menjadi tahajud yang luar biasa? Paksakeun tahajud. Atuh hari dipaksakeun mah tahajudnya jadi kapaksa, kajeun teuing kapaksa ge. Terus enggak apa-apa. Kapaksa ya kepaksa. Kayak kita sekarang ngaji, ini kan sebab kapaksa ngajinya kajeun. Teruskeun. Nanti lama-lama ge bisa. Udah bisa, lanjutin terus. Lama-lama nanti terbiasa. Udah terbiasa, baru nanti kita sampai ke tingkat luar biasa. Intinya. Emang ada apa amal yang gak dipaksa dulu? Gak ada. Kenapa ibu-ibu sholat johor? Kenapa? Dipaksa oleh kewajiban. Dipaksa oleh kewajiban. Kenapa ibu-ibu ngeladenin suami? Kenapa? Iya. Kalau nggak diladenin, tan nggak dikasih duit. Nah, ya udah dah. Daripada nggak dikasih duit, jadi daripada. Jadi nggak ada yang sukarela, yang ikhlas, nggak ada ya. Tapi biarin. Kata guru, walaupun amal kita belum ikhlas, nggak apa-apa, karena ikhlas mah bisa ngikutin, nggak apa-apa. Lanjut aja gitu ya, lanjut aja. Iya rada loba nu ngaji ya keur baroga duit apa kumaha teh? Ya rada loba ya asli Bu Ketua ya, agak banyak ini yang ngaji ya Bu Ketua. Iya. Kayaknya lagi pada punya duit kali ya? Iya. Healing. Gara-gara terbuka duit jadi ngajinya. Men boga duit mau ngaji. Iya. Balik deui. Jadi golongan Jabariyah adalah golongan yang merasa dipaksa oleh Allah. Kira-kira kalau kita merasa dipaksa oleh Allah benar atau salah? Hayu bieu geus dijelaskeun ku Mang Yajin panjang lebar, jawab ulah ragu deui. Dia kan geus dijelaskeun panjang lebar. Benar tidak kalau kita merasa hidup dipaksa oleh Allah? Benar tidak? Benar, jangan ragu-ragu. Benar. Karena tidak ada yang bisa memaksa kita kecuali Allah. Maka kita harus meyakini hidup kita ini karena dipaksa oleh Allah. Hayang boga minantu teh kaajengan, hayang urang. Nikahnya sama. Itu kita nggak bisa maksa, Allah yang maksa kita. Padahal kita pengen punya menantu kiai, dipaksa sama Allah, lu harus menantunya ini, gitu. Nggak bisa. Pengen banget punya anak cowok, gitu ya. Sama Allah dipaksa, nggak boleh kamu mah punya anak cowok, cewek semua. Nggak bisa. Hanya Allah yang bisa maksa kita. Gitu ya. Mitoha hayang nama bager ka urang, nggak bisa. Kata Allah, mitohana kudu galak, kudu usil, kudu kepo. Nggak bisa kita ya. Allah yang maksa, kita nggak bisa maksa. Orang Jabariyah yang merasa dipaksa sama Allah, benernya bagus berarti kan ya.
Cuma kesalahannya dia hanya melihat dari sisi ininya saja. Ayat yang dipakainya ayat hakikat. Kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Jadi kata orang Jabariyah, ya kata kita juga ya, bahwa semua yang terjadi itu karena ketetapan Allah. Dari ayat ini dia meyakini akhirnya kita ini nggak punya apa-apa, kita ini nggak punya kekuatan, nggak punya daya upaya, karena semua yang terjadi itu atas kehendak Allah. Ya udah, apa-apa aja serahin kepada Allah. Nah, ini kesalahan Jabariyah. Akhirnya lapar dia kagak mau makan, sakit dia kagak mau berobat. Karena menurut Jabariyah, kenyang dan lapar bukan karena makan nasi, sembuh atau sakit bukan karena berobat. Kata orang Jabariyah nih kesalahannya ya. Akhirnya dia nggak mau ikhtiar, dia nggak mau usaha, apa-apa terserah Allah, diem aja. Ingusnya keluar melel ka dia ya. Itu dibiarin aja sama dia mah. Ente diingsre kaluhur ente. Kajen terserah pangeran wae, rek ditaikeun ke, rek diturunkeun ke, diam aja gitu ya. Kan edan eta mah nya. Nah, itu orang Jabariyah. Maka orang Jabariyah ini disebutnya kafir. Hati-hati jangan sampai begini kita ya. Iya teh siga bener ya. Ini teh kayak bener ya, tapi padahal ini termasuknya kafir. Kenapa kafir? Karena dia terlalu make hakikat, menghilangkan syariat. Nah, gitu. Eta ngaranna Jabariyah, merasa dirinya dipaksa oleh Allah sehingga dirinya nggak bisa apa-apa. Memang betul begitu memang ya. Tapi kan nggak sampai di situ tauhid mah, kan gitu ya. Ada lanjutannya. Jadi gitu ya kesalahan Jabariyah. Naon dua? Qadariyah. Naon anu kadua? Qadariyah. Apa Qadariyah? Yang menyebutkan bahwa kemampuan makhluk dapat mewujudkan segala sesuatu sesuai dengan apa yang diharapkan. Menurut kaul Asoh, golongan ini tidak kufur tapi tetap menyimpang. Qadariyah mah begini nih. Sebaliknya dari Jabariyah. Kalau Jabariyah mah apa-apa terserah Allah, karena memang kita hidup itu di bawah kehendak Allah, gitu ya. Qadariyah mah sebaliknya, apa-apa itu terserah kita, karena kita yang punya kemampuan. Yang tadi ayatnya, ayat syariat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak bakal ngerubah nasib satu kaum kalau kaum itu nggak ngerubah sendiri. Nah begitu. Jadi kata orang Qadariyah, kalau pengen kenyang ya makan, nggak bakalan kamu bisa kenyang tanpa kalau pengen sembuh ya berobat, nggak bakalan kamu jadi sembuh kalau tanpa minum Nah ini orang Qadariyah. Kesalahannya apa? Tidak kufur ya, ini tidak kufur nih, tapi tetap disebut menyimpang. Apa menyimpangnya? Dia menghilangkan ayat hakikat. Dia lupa bahwa kenyang itu sebetulnya dari bukan dari nasi yang dimakan. Dia lupa bahwa sembuh itu hakikatnya dari Allah, bukan dari obat yang diminum. Nah ini orang Qadariyah ya. Jadi dia mah terlalu mengedepankan syariat, menghilangkan hakikat. Kalau Jabariyah mah terlalu mengedepankan hakikat, menghilangkan syariat. Dia paham teu? Paham we metereh nya. Lamun teu paham diulang deui jadi lila. Paham insyaallah nya. Ingat kawajibanna ge ngaji, ngarti jeung teu ngarti mah lain kawajiban ya. Kewajiban kita mengajinya ya. Mau ngarti kagak ngarti mah bukan kewajiban. Ngarti syukur, nggak ngarti ge kebangetan. Insyaallah. Geus nepi ka dinya nya. Engke urang lanjutkeun nomor 3 golongan pula sifah. Mudah-mudahan manfaat. Amin.